Pasukan Rusia hancurkan 97 target infrastruktur militer Ukraina dalam waktu 1 hari. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video operasi militer yang dilancarkan oleh unit helikopter tempur Rusia ke wilayah Ukraina yang hancurkan 97 target infrastruktur militer Ukraina. Dalam pernyataan yang disampaikan bersamaan dengan video tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan operasi taktis dan unit udara militer Rusia termasuk sejumlah rudal yang dikerahkan berhasil menghancurkan 97 target yang merupakan infrastruktur militer Ukraina dalam operasi militer yang berlangsung selama 1 hari. Dari keseluruhan diantaranya merupakan 2 peluncur rudal dan kendaraan pengangkut sistem rudal taktis milik Ukraina, TACH-KU di kawasan industri di pinggiran kota Kyiv. Dalam pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menambahkan pasukan militer Rusia berhasil menghancurkan 8 sistem rudal anti pesawat, termasuk 6 unit sistem rudal BUKM-1, 1 rudal S-300, dan 1 sistem pertahanan udara USA. Igor Konashenkov menyampaikan ada 10 pos komando, 8 senjata artileri, serta 3 stasiun pemantauan artileri yang dibuat oleh negara-negara NATO hancur dalam serangan ini. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF diklaim telah melancarkan serangan mortir ke konvoi kendaraan yang membawa pengungsi di Hostomel, Ukraina pada Kamis 24 Maret 2022. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Pravda, kepolisian Hostomel menyatakan sejumlah pengungsi dibawa dengan menggunakan 14 kendaraan dan dibagi ke dalam 2 tahap. 10 mobil yang bergerak pada tahap pertama diisi oleh wanita, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas. Evakuasi pada tahap ini dikatakan berhasil, akan tetapi militer Rusia mulai menembakkan mortir saat iring-iringan mobil bergerak pada tahap kedua. 4 mobil yang membawa pengungsi tak luput dari hantaman mortir Rusia. Sejumlah warga sipil Hostomel yang berada dalam mobil mengalami luka-luka. Salah satunya adalah sepasang suami istri yang ada di salah satu mobil. Sang suami menderita luka serius, sementara istrinya meninggal dunia di tempat. Evakuasi dari Hostomel dilakukan 2 tahap. 10 bus di konvoi pertama, kebanyakan wanita, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas berhasil mencapai tujuannya. Bunyi pernyataan kepolisian Hostomel. Pasukan Rusia melepaskan tembakan mortir ke konvoi kedua dari 4 bus. Sepasang suami istri dalam mobil Volkswagen terkena tembakan Rusia. Keduanya terluka, wanita itu tewas di tempat. Lanjut pernyataan tersebut. Pertempuran di Hostomel sudah berlangsung sejak hari pertama invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Serangan Rusia ke Hostomel menghancurkan bandara internasional yang berada di Oblast Kyiv ini. Serangan Rusia juga telah menewaskan wali kota Hostomel. Pasukan Ukraina menggunakan teknologi pengenal wajah untuk kenali jasad tentara Rusia yang tewas dalam pertempuran. Teknologi itu untuk membuktikan kepada rakyat Rusia apa yang diyakini sebagai kebohongan dari Presiden Rusia Vladimir Putin tentang apa yang terjadi kepada pasukan Rusia di Ukraina. Penggunaan teknologi tersebut akan mencocokkan miliaran basis data dengan foto di media sosial. Setelah itu akan mengidentifikasi keluarga dan teman-teman dari tentara Rusia yang tewas dalam pertempuran. Juga memperlihatkan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi pada korban perang Putin dan pertahanan Ukraina. Dikutip dari Forbes, strategi ini dilakukan untuk menginformasikan kepada rakyat Rusia yang akses mereka pada informasi dan media telah dibatasi. Dengan begitu, mereka akan tahu kematian yang ditimbulkan dari penyerangan Rusia, serta sebagai usaha untuk menekan Putin. Wakil Menteri dan Kepala Kementerian Transformasi Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov, pada Rabu 23 Maret 2022 mengonfirmasikan melalui profil Telegramnya bahwa teknologi itu tengah digunakan Ukraina. Hal itu dilakukan hanya beberapa pekan setelah Clearview AI, provider dari berbagai pengenalan wajah berbasis di New York, Amerika Serikat, menawarkan layanan kepada Ukraina untuk tujuan yang sama. Fedorov tak mengatakan produk kecerdasan buatan yang digunakan, tetapi Departemen Kementeriannya mengonfirmasikan bahwa Clearview AI yang menyiapkan perangkat lunak itu secara gratis. Penggunaan perangkat ini berbeda dengan tipe yang digunakan di AS, yang biasanya dipakai untuk mengenali tersangka kejahatan. Di Ukraina, perangkat ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi tentara Rusia yang tewas karena ada banyak perdebatan mengenai jumlah personel militer yang tewas. Pekan lalu, sebuah media Rusia menerbitkan dan kemudian menghapus laporan yang mengklaim hampir 10.000 tentara Rusia tewas sejak penyerangan dilakukan. Jumlah tersebut lebih banyak daripada yang dilaporkan sebelumnya. Belakangan, media itu mengaku telah diretas dan angka dilaporkan sebelumnya tidak benar. Ukraina sendiri meyakini Rusia telah berbohong kepada rakyatnya sendiri mengenai jumlah korban tewas dalam pertempuran di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video operasi militer yang dilancarkan oleh unit helikopter tempur Rusia ke wilayah Ukraina yang hancurkan 97 target infrastruktur militer Ukraina.
Dalam pernyataan yang disampaikan bersamaan dengan video tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan operasi taktis dan unit udara militer Rusia termasuk sejumlah rudal yang dikerahkan berhasil menghancurkan 97 target yang merupakan infrastruktur militer Ukraina dalam operasi militer yang berlangsung selama 1 hari. Dari keseluruhan diantaranya merupakan 2 peluncur rudal dan kendaraan pengangkut sistem rudal taktis milik Ukraina, Tachka-U di kawasan industri di pinggiran kota Kyiv. Dalam pernyataan tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov menambahkan pasukan militer Rusia berhasil menghancurkan 8 sistem rudal anti pesawat, termasuk 6 unit sistem rudal BUKM-1, 1 rudal S-300, dan 1 sistem pertahanan udara USA. Igor Konashenkov menyampaikan ada 10 pos komando, 8 senjata artileri, serta 3 stasiun pemantauan artileri yang dibuat oleh negara-negara NATO hancur dalam serangan ini. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF diklaim telah melancarkan serangan mortir ke konvoi kendaraan yang membawa pengungsi di Hostomel, Ukraina pada Kamis 24 Maret 2022. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Pravda, kepolisian Hostomel menyatakan sejumlah pengungsi dibawa dengan menggunakan 14 kendaraan dan dibagi ke dalam 2 tahap. 10 mobil yang bergerak pada tahap pertama diisi oleh wanita, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas. Evakuasi pada tahap ini dikatakan berhasil, akan tetapi militer Rusia mulai menembakkan mortir saat iring-iringan mobil bergerak pada tahap kedua. 4 mobil yang membawa pengungsi tak luput dari hantaman mortir Rusia. Sejumlah warga sipil Hostomel yang berada dalam mobil mengalami luka-luka. Salah satunya adalah sepasang suami istri yang ada di salah satu mobil. Sang suami menderita luka serius, sementara istrinya meninggal dunia di tempat. Evakuasi dari Hostomel dilakukan 2 tahap. 10 bus di konvoi pertama, kebanyakan wanita, anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas berhasil mencapai tujuannya. Bunyi pernyataan kepolisian Hostomel. Pasukan Rusia melepaskan tembakan mortir ke konvoi kedua dari 4 bus. Sepasang suami istri dalam mobil Volkswagen terkena tembakan Rusia. Keduanya terluka, wanita itu tewas di tempat. Lanjut pernyataan tersebut. Pertempuran di Hostomel sudah berlangsung sejak hari pertama invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Serangan Rusia ke Hostomel menghancurkan bandara internasional yang berada di Oblast Kyiv ini. Serangan Rusia juga telah menewaskan wali kota Hostomel. Pasukan Ukraina menggunakan teknologi pengenal wajah untuk kenali jasad tentara Rusia yang tewas dalam pertempuran. Teknologi itu untuk membuktikan kepada rakyat Rusia apa yang diyakini sebagai kebohongan dari Presiden Rusia Vladimir Putin tentang apa yang terjadi kepada pasukan Rusia di Ukraina. Penggunaan teknologi tersebut akan mencocokkan miliaran basis data dengan foto di media sosial. Setelah itu akan mengidentifikasi keluarga dan teman-teman dari tentara Rusia yang tewas dalam pertempuran. Juga memperlihatkan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi pada korban perang Putin dan pertahanan Ukraina. Dikutip dari Forbes, strategi ini dilakukan untuk menginformasikan kepada rakyat Rusia yang akses mereka pada informasi dan media telah dibatasi. Dengan begitu, mereka akan tahu kematian yang ditimbulkan dari penyerangan Rusia, serta sebagai usaha untuk menekan Putin.